Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Untuk hari ini MPLS kalian pertama kali masuk ke SMA Negeri 1 Petarukan. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami di SMA Negeri 1 Petarukan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi BK yang akan kami isi, di sini pertama kali kami akan mengenalkan Bapak Ibu Guru BK yang ada di SMA Negeri 1 Petarukan yang berjumlah 7. Dalam hal ini masing-masing Bapak Ibu Guru BK mengampu pada atau membimbing pada kelas masing-masing yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama ini adalah saya sendiri, Ibu Aninggar Trisnani, yang membimbing pada kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4. Kemudian yang kedua itu Bapak Dr. Andes Haji Supriyanto membimbing pada kelas 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4. Sedangkan yang ketiga itu Ibu Murniati SPD membimbing pada kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2. Dan yang keempat adalah Ibu Dr. Anda Slamet Mumpuni, itu membimbing pada kelas 10 IPS 1 dan IPS 2. Dan yang kelima Ibu Fani Wijayanti SPD membimbing pada kelas 10 MIPA 5 dan 10 MIPA 6. Sedangkan yang keenam adalah Bapak Fikri Muiz Ali SPD yang membimbing pada kelas 10 IPS 5. Demikian untuk masing-masing Bapak Ibu Guru yang bisa kami sampaikan. Lah, untuk memudahkan di dalam komunikasi, maka tidak lupa agar komunikasinya nanti itu adalah lancar. Apabila kita Bapak Ibu Guru membutuhkan data-data kalian, maka untuk kali ini silahkan kalian untuk menyiapkan alat tulis untuk menulis nama lengkap kalian. Kemudian setelah nama lengkap itu adalah alamat secara lengkap, dari mulai jalan atau mungkin desa, tapi kemudian ada RT dan RW-nya, kecamatan dan sebagainya. Jadi secara lengkap. Berikutnya adalah silakan ditulis nomor HP kalian masing-masing. Karena pada kondisi pandemi seperti ini, HP itu yang paling banyak nanti kalian gunakan. Terutama ini bisa kalian lakukan mungkin untuk membuat grup WA, atau mungkin bisa digunakan nanti untuk japri, atau mungkin yang lebih sering digunakan adalah untuk membuat Google Classroom yang digunakan pada saat kalian PJJ. Jadi tolong tidak ada alasan kalian untuk tidak masuk dalam grup WA kelas, sehingga Bapak Ibu Guru nantinya akan lebih mudah untuk memantau kehadiran kalian dan juga
keikutsertaan kalian di dalam PJJ. Karena mau tidak mau kondisi seperti ini harus kalian terima bahwa proses pembelajaran itu tidak lewat PTM, artinya pembelajaran tatap muka, tapi dalam hal ini adalah dengan menggunakan PJJ. Jadi sebetulnya sama-sama pentingnya. Kemudian untuk BK itu sendiri, mungkin kalian akan berpikir atau bertanya, apa itu BK? BK adalah suatu bimbingan yang diberikan kepada semua, tidak salah satu tapi semua. Kemudian tujuan untuk BK itu sendiri ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah apabila di antara kalian itu ada masalahan. Nah, berkaitan dengan itu sendiri, maka tugas perkembangan yang akan kita berikan kepada kalian itu di sini ada 4 bidang, yaitu diantaranya pertama tugas perkembangan pribadi, ada tugas perkembangan belajar, tugas perkembangan sosial, dan tugas perkembangan karir. Untuk masing-masing tugas perkembangan pribadi itu diantaranya adalah yang memperhatikan atau menyelesaikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pribadi masing-masing peserta didik. Namanya saja bidang pribadi, ini berarti tiap individu akan berbeda-beda. Begitu juga untuk yang bidang atau dalam hal ini adalah bidang belajar. Ini yang sangat penting sekali, karena bidang belajar ini yang menentukan bagaimana kalian nanti bisa untuk mendapatkan proses pembelajaran dan bagaimana kalian membagi untuk waktu belajar yang tepat agar ke depan kalian menjadi anak-anak yang lebih berhasil dan lebih sukses. Mungkin membagi waktu dalam belajar, dalam kegiatan yang positif dan sebagainya. Yang berikutnya adalah bidang sosial, di mana bahwa kita sebagai manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, bukan hanya sebagai makhluk individu. Yang mau tidak mau ini bisa berhubungan dengan mungkin teman sesama, atau mungkin dengan orang tua, atau mungkin dengan saudara dan sebagainya, yang kadangkala terjadi suatu konflik atau masalah. Dan yang terakhir adalah bidang karir. Ini biasanya berhubungan dari mulai kalian menjadi siswa kelas 10 itu sudah mempunyai planning, mempunyai rencana ke depan itu mau seperti apa, punya keinginan apakah mau melanjutkan dan sebagainya. Itu harus dibuat suatu rencana yang matang agar nanti ke depan setelah lulus kalian akan mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang direncanakan. Demikian garis besar yang kita lakukan atau yang kita jelaskan dari BK itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.